88. Kaulun apa Bang Muti? Niku wau wong telek tikus ning kamar mandi. Budi-budi kok ya. Piron niku. Nggih pira. Telek tikus nonggone kamar mandi kok dimaaf apa padha karo telek cecek-cecek kono biasanya kolai kono terus kene diambil. Niki murad piye? Napa murad ini kurian mawon? Nanti masalah cecek ditangkepke teng kene sesi berikutnya. Iya padha karo nggih. Tendangannya dulu. Nggih ini murad piye? Murad ibarat niku wau. Wakada ngono. Oh ya, betul. Monggo korek. Wakada ma tulki al-fa'ron al-fa'ron minar rosil khiyadil akhliyati. Jadi tok pengapura perkara sing ditibakake sangka kewan tikus rupane kotoran sing ditibakkan ana ing jeding sing kosong. Ampun jeding karo banyu jeding sing kosong, lubang sing kosong. Liyati niku kosong. Nah, tetoyane dibentet malih mangke hukume. Jadi nalikane tikus iki nibakna telake ana ing jeding kosong. Niku termasuk pengapura. Tidak aman. Jadi kosong deh, orang telaknya tidak aman, tidak anak umum kalau cobrane. Jadi kosong deh, dibahas terus orang dimaku apa? Dan ini mesonat ini nggak terus. Mestinya kalau hubungannya kalau sholat pak, sesuci. Lagi ini kan mangke kan terus kisinan banyu kan sakit, hukumnya pripo kan apa? Wong iki dibahas iki kan koyek iki kaidah. Tikus nibakno perkara rupane kotorane ndak jeding sing garing ku piye hukume? Ya untuk pengapura. Lah lanjutannya mangke dibahas. Iki kan kula deng ngoten. Ya, ini jawaban penawaran jawaban dari korek ya. Jadi ketika semisal tikus itu menjatuhkan kotorannya kita sesuai korek dulu ya, di jeding yang kosong, maka kotoran yang dijatuhkan oleh tikus tadi itu dimaafkan dengan syarat ketika memang ada al-ibtilabi, ada ya dianggap cobaan atau hal yang sulit dihindari gitu. Nah ini penawaran dari korek. Monggo yang lain kalau ada iskalan kaitan dengan murad atau mungkin ada penawaran murad yang lain, mau ya. Kalau ada yang berusaha untuk memberikan murad, ini murad bantu murad apa? Ya, ini kalau ya saya pahami ya. Iya. Bantu murad tuh ya. Bantu. Iya. Tapi agak berbeda dari apa Ini betul apa lagi? Terkait tadi jeding kosong itu bahasa kosong itu diambil dari mana? Soalnya kalau alia, kalau di sini tuh ada makna alia itu maknanya WC. WC beneras. Betul kosong. Jadi tadi saya bingung mikir jeding kosong. Aku mana di sini aku kamar mandi. Kamar mandi. Oh iya. Kalau maknanya kesuruhnya untuk dari suci kosong. Ada banyu. Ada banyu pasang. Oh. Cuma nambahin masukan lah. Iya. Itu diterima terus. Oke, jadi kita fokus dulu ke kalimat khiyadil akhliyah. Itu sebetulnya apa ya dimaksud dari kalimat itu? Tadi dari korek menawarkan itu jeding yang kosong, nggak ada airnya bahkan. Artinya garing, nggak ada airnya. Akhirnya dimaknai garing. Kemudian dari Gusolah memberikan penawaran khiyadil akhliyah itu ya kamar apa? Kamar mandi gitu ya. Jedingan WC gitu aja. Monggo kalau ada yang lain atau mungkin lebih memperjelas dari Pak. Fokus ke khiyadil akhliyah dulu ya. Untuk khiyadil akhliyati di dalam ibaratnya al-Bujaironi, Far'un di dalamnya itu ada matul fihil far'onu fi buyutil akhliyati, artinya jeding rumah yang
kosong. Kalau tadi dimaknani, lebih masuk akal. kalau dimaknani tadi kan kosong, yang kosong bukan jedingnya tapi rumah kosong. Tetapi tetap ada airnya. Iya. Yurja'u bihi lil umri. Tetap ada airnya. Tetap ada airnya. Oke, ini penawaran dari apa Pak Soleh. Khiyadul akhliyah. Khiyad mungkin bisa dimaknai jeding, oke, tapi akhliyah itu dimaknai kosong, maksudnya itu di tempat yang kosong. Cara jeding suwung sing ora tau disobo wong, kira-kira dijogo ya ora jogo lho. Nek jeding rame kan dijogo lah biasanya. Jadi mungkin ada kotoran, enggak ada kotoran lebih terawat, tapi ini rumah enggak terawat, kemudian dijatuhi tikus gitu. Jedingnya dijatuhi tikus dan ada airnya. Itu khiyadul akhliyah. Bisa kita sepakati atau ada masukan baru? Apa? Betul, ini fokus ke khiyadul akhliyah dulu. Pemanaan itu tuh kita manain apa tuh? Penawarannya dari 3 tadi ya, dari korek itu jeding kosong. Kosong maksudnya itu garing, gak ada airnya. Dari gusolah pokoknya ya jeding kosong artinya ada airnya gitu ya. Nah kalau dari Pak Soleh itu jeding di rumah yang kosong. Nah, di rumah sumum atau rumah kosong seperti itu. Atau mungkin gini, bisa kita jamakkan gitu, bahwa yang dimaksud adalah jeding yang sepi, artinya yang tidak terjamah orang gitu aja. Bisa sepakati waktu gitu. Nah itu make itu digabungkan dengan murad ketika dirangkai dengan matulkihi alfiran atau alfaron fi hiyadil akhliyah idam amma al-ibtila'u bihi, nanti baru kita murati dalam rangkaian itu. Tapi tadi ada sepertinya ada iskal dari Gusolah tidak setuju dengan pemaknaan dari korek masalah hiyadul akhliyah. Nah kalau kita sudah sepakati bahwa hiyadul akhliyah artinya adalah jeding di rumah kosong atau jeding kosong yang tidak terawat. Nah monggo sekarang kita cari lagi, kita berikan penawaran untuk membantu murad dari awal. Matulkihi wa kada matulkihi alfiranu fi hiyadil akhliyati tidak amma al-ibtila'u bi. Monggo, paham itu? Murad. Murad mendukung Pak Gusolah tadi, artinya apa ku? Kolame pira-pira WC artinya bukan kosong. WC ini jedinge WC. Tapi ana banyune. Kenapa begitu? Karena di situ di Farpon yang dibacakan Soleh tadi di belakang itu ada wa mahalluhu idza lam yatawayar ahadu ausafil ma. Berarti ada airnya. Berarti ada airnya. Mahalnya itu sekalian sekalian dimurati dari wakada maturki itu aja sampai ida ama al-itlaubi sekalian dimurati mau yang mau ini mulai maturki sampai ida ama al-itlaub dengan kemanaan WC tadi. Begitu juga makfu adalah sesuatu yang jatuh dari fi'ron tikus, yaitu tainya jatuh di kolame atau wadah banyune WC. Tapi wadah banyu itu ada airnya. Kenapa ada airnya? Karena di dalam didukung dari di Far'un di belakang itu ada lafal wa mahaluhu, maaf tempat itu dikatakan suci idza lam yatawayar ahadu ausafil ma, jika tidak berubah warna-warnane air. Artinya berarti nengkono wis ana. Iya. Enggak ida ama al-ibtila belum, Bang. Ida ama al-ibtila ubihi belum. Sekarang dirangkai dengan itu. Ida ama bisa dikatakan mampu juga, jadi itu syaratnya juga ida ama al-ibtila bi, jika itu sudah menjadi artinya cobaan yang umum, jadi ibtila yang umum. Iya, kita ulangi ya. Kita ulangi dulu, Bang. Jadi ini murad, baru murad ya, belum iskalan. Kita baru murad, nanti kalau mau iskal atas murad kita kasih kesempatan. Ini penawaran murad dari Mbah Hamidun, selain murad dari korek tadi ya, hampir sama sebetulnya. Jadi dimaafkan, yaitu tainya tikus yang jatuh pada jedingan WC
dengan syarat ketika memang dianggap umumul balwa atau cobaan yang umum. Itu mutlak. Ya. Nggak ada di sini, nggak ada. Nah kan ini sampai alih telaudi saja. Karena filmai Allah juga akhirnya nggak lupa nih. Ini gua mesti walaupun bawa tapi nak tetap goyah loh tetap yo. Berarti monggo di murad. Berarti gini, kita buka lagi penawaran murad sampai akhir ya, sampai Allah yughayyara gitu aja. Suratnya sana ya. Nggih, ya monggo Bang Hasan. Wa kadza matruki al-fa'ra wa kadza al-mutla. Pak Roni tikus loro. Firon utawa fa'ron. Al-fa'ron utawa firon. Kalau untuk al-firon. Rambut loro. Ya. Ini rawas kayak ya. Ini yang diakhirnya. Begitu juga di Makfu ketika ada tolak tikus yang jatuh ke jeding, ya, jeding. Ketika amal balwa itu dimakfur. Syarat yang dimakfur jika airnya tadi tidak berubah semuanya, artinya sifat-sifat yang apa yang menajiskan tadi. Jadi di sini di dalam ya, dalam ada nih wala wa makalu idalam yatawayan ahadu aswabil ma wa ila wala afwa. Nah, wa ila wala afwa. Jadi jika memang itu tetap berubah maka tetap tidak dimakfu. Terus amatul balwa disarati bareng. Lah amatul balwa itu syaratnya nak orang berubah. Kalau saya itu nak kalau rumah, ya kalau rumah kedua tikus itu kalau tidak kalau balwa, ya kalau balwa itu najis. Buaya Allah alam ya buaya, kapan itu maul kolil pasti itu najis kalau tidak amal balwa gitu maksudnya. Ketika amal balwa, maka selama tidak mengubahkan air tidak menajiskan. Ya, kalau ini Mbak. Begitu juga di Makfu hukumnya, yaitu tainya tikus yang jatuh pada WC ketika memang jeding di WC ya, ketika memang terjadi umumul balwa, dan syarat dari semua itu yaitu ketika memang tai tersebut tidak sampai bisa merubah sifatnya air. Saya kira Murad sudah disepakati ya. Iskalah dari ada iskalah nggak ada? Ya, kalau ada perkembangan masalah, Bentar, Pet. sebenarnya. Al-Akhliyah. Sebelum dilanjutkan, Pet. Kaitannya dengan fikhiyatil akhliyati. Tadi kan teman-teman dimaknani jedinge WC. Kalau menurut saya bukan jedingnya WC tapi jeding persepen. Persepen itu bisa WC, bisa untuk pipis. Kan gitu. Bukan dimaknani fikhiyatil akhliyah itu adalah jeding yang kosong. Sehingga itu nanti baik jeding itu untuk WC maupun jeding untuk kencing, tapi ya untuk suci itu kalau kena kotoran tikus yang karena umumnya bala sehingga dia tidak merubah apa itu namanya salah satu sifatnya air tersebut, maka adalah dimakfu. Coba pimpinan. Ini aku di mana aku apik iki. Manane nang ini mano asli apik iki. Iya, di PP dhewe ya. Kalau mano nggon aku ya. Mano apik, saya apik. Ya itu jam aku gak panas jembangane piro-piro Kan padha WC padha ae kok. jembangane piro-piro jamban. Oke, kita buka lagi ya masalah ya. Monggo Bang Usman. Sami-sami iya nah. Iya. Artinya kan tempat air di WC. Iya. Si jamban Atau begini ya, kita sepakati saja bahwa khiyadil akhliyah itu jedingan WC. Ya. Nah, kalau memang
ada sekarang. Ingatkan Gus, kalau saya paham ya, yang nggak khusus WC. Kalau mandi bisa Ya, persepen bisa WC. Apa begini dulu Gus? Begini, nanti saya terima itu masukan itu. Jadi begini saja. Ahliyah kita sepakati bahwa itu Baitul Khola itu WC. Baitul Khola itu WC. Nah nanti kelanjutan bisa masuk begini misalkan. Apakah jeding juga bisa disamakan dengan Baitul Khola misalkan? Ingatkan, kalau yang saya paham ya, istilah ahliyah itu kan apa persepen. Artinya asli orang mandi itu kan ya di kamar mandi sendirian, ya kan? Orang buang air besar itu kan juga sendirian. Artinya dia itu persepen. Nah, tempat-tempat persepen ya, bisa WC, bisa kamar mandi, atau tempat pipis. Moga Bang Bidun terakhir Bang Bidun. Saya kira hampir mirip semua ya. Wako lambah Google. Ya, oke. Kata al-akhliyah, al-ukhliyah bukan akliyah. Kata al-ukhliyah dalam bahasa Arab artinya sel-sel terkecil. Namun dalam konteks yang lebih luas kata ini juga bisa merujuk pada ruangan kecil atau kamar kecil yang tertutup. Kamar kecil yang tertutup. Kamar kecil kan bisa umum ya, bisa kamar mandi, bisa ini ya. Sudah kita sepakat aja khiyadul akhliyah itu pokoknya jeding kan. Baik itu difungsikan untuk pipis, mandi atau WC, buang air besar itu aja. Nah, asal maknanya itu Baitul Khola. Kemudian ada tambahan yang Banyak kan pembahasan ini Baitul Khola. pembahasan ini itu kan pernah ya ada kemiripan dengan pembahasan yang sebelumnya. Ya, Kalau nggak salah itu Pak Aklis. Iya. Itu kan kalau ibarat yang di kitab Fathul Mu'in yang sebelumnya itu kan tidak terkhusus WC. Ibaratnya itu kan dimutlakan ke segala macam bak air. Bak air. Ini langsung saya baca ibaratnya ya, sebelumnya yang pernah dibahas itu di mana itu? Di tahun kemarin ya. Aklis ya. Ya. Al-afu an wabahata al-fazari al-afa an bahril fa'roti idza waqa'a fi ma'in wa ammat al-balwabi. Itu yang kemarin kan kita itu sempat bahas agak lama itu kan. Terkait dengan air yang di situ kejatuhan